Rahasia doa yang sangat efektif. Jadi agar kita sukses merasakan kesuksesan, kita harus perhatikan 3 syarat doa yang efektif. Yang pertama, direction, meminta dengan niat yang jelas. Yang kedua, obedience, meyakinkan hati bahwa doa terkabul. Yang ketiga, acceptance, menerima perasaan terkabulnya doa. Yang pertama, sense of direction. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Kenapa kita harus repot menjelaskan kepada Tuhan apa yang kita mau? Bukankah Tuhan sudah Maha Tahu? Tuhan memang tahu apa yang kita mau, tetapi masalahnya justru apakah kita tahu apa yang kita mau. Oleh karena Tuhan bukanlah Maha Pemaksa, melainkan Maha Pemberi. Dia hanya memberi apa yang kita mau. Apakah kita tahu apa yang kita mau? Apakah kita merasa bahwa kita ikut andil menentukan nasib dan kesuksesan kita? Apakah kita hidup di dalam gairah untuk mewujudkan niat-niat kita? Apakah kita selalu merasa segar tanpa lelah karena dorongan hasrat yang membara di dada? Bersyukurlah Anda yang menjawab iya, karena Anda mengetahui siapa diri Anda dan hubungan Anda dengan alam semesta. Oleh karena dengan begitu akan mudah bagi Anda untuk meraih kesuksesan dalam mewujudkan berbagai niat Anda dalam hidup. Namun jika kita merasa tidak bahagia karena banyak hal yang masih belum bisa kita raih, selalu berada dalam kesulitan finansial, meskipun kita selalu ingin dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak uang, atau mungkin kita tidak senang dengan situasi pekerjaan kita tetapi kita tidak tahu cara untuk memperbaikinya, atau kita selalu mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang karena kita sulit mengerti cara berpikir mereka dan mereka pun kelihatannya sulit mengerti kita, atau badan kita yang selalu kita rasakan salah, mungkin bentuknya, beratnya, atau rasanya. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan semua itu adalah dengan bertanya, sungguh-sungguh bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya inginkan. Kejelasan niat itulah yang dimaksud. Oleh karena sukses adalah sebuah pilihan, kita akan dengan mudah meraihnya asal tahu lebih dulu apa yang kita mau. Persoalannya, banyak orang yang tidak tahu apa kemauannya. Niat di dalam doanya tidak jelas sehingga apa yang dicapainya pun melenceng jauh. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kalau apa yang kita inginkan pun tidak jelas? Coba simak analogi berikut. Remote kontrol pesawat televisi merek Sony Anda rusak dan Anda ingin membelinya. Di toko, Anda minta remote kontrol untuk televisi Sony pada pramuniaga. Tentu saja, pramuniaga tidak bisa memberikan benda yang Anda inginkan sampai Anda menyebutkan secara spesifik. Ada banyak jenis televisi merek Sony, banyak tipe dan banyak ukuran. Tentu pramuniaga belum bisa mewujudkan keinginan Anda karena permintaan Anda terlalu umum dan kurang spesifik. Banyak contoh orang yang sukses karena sejak awal mereka tahu persis apa yang mereka inginkan dan tahu misi hidupnya. Bill Gates sudah tahu sejak muda bahwa ia akan menjadi pakar di bidang software komputer, sehingga ia terus mengembangkan hal itu dan akhirnya menjadi sangat sukses di bidang yang ia inginkan. Padahal ia bukan orang yang sangat pintar. Bill drop out di masa kuliahnya. Michael Dell, pemilik pabrik komputer Dell, sejak usia muda tahu bahwa karir yang cocok untuk hidupnya adalah di bidang perangkat keras komputer.
Mereka semua tahu persis apa yang mereka inginkan, meskipun jatuh bangun mereka tetap bertahan. Karena mereka tahu jatuh bangun hanyalah sebuah proses menuju pencapaiannya. Tanyakanlah terus pada diri kita, apakah sebenarnya yang kita inginkan? Tanyakan terus juga pada Tuhan, apa yang sebaiknya Anda inginkan? Nantikanlah kehadiran jawaban itu di hati dan segera tindak lanjuti dengan ikhtiar. Cobalah kita hayati sebentar masalah yang kita inginkan untuk diselesaikan saat ini. Apakah kita benar-benar clear dengan masalah kita dan yakin dengan solusi yang kita harapkan? Saya khawatir tidak. Mengapa? Karena kalau kita benar-benar tahu apa yang kita mau atau clear, hal itu biasanya sudah bukan masalah lagi. Suatu hal masih akan terasa sebagai problem selama kita tidak jelas atau clear akan hal itu. Ingat, Tuhan selalu menjawab apa yang kita minta lewat perasaan di hati. Jika perasaan kita tidak jelas, maka ketidakjelasanlah yang dikabulkan. Oleh karena memang itulah yang sesuai perasaan kita. Dan jika kita minta dengan jelas dan penuh keyakinan, maka hal-hal yang meyakinkanlah yang akan dikabulkan dan terjadi.